Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang insya Allah ada kaitannya dengan soal-soal di UTS fisika dan padat. Baik, di sini saya akan bahas 3 buah soal yang mungkin teman-teman bisa coba cari soalnya karena ini saya ngambil dari PPT-nya Pak Joni ya di materi kuliah fisika dan padat. Baik, ini soal yang pertama ya. Kita akan bahas terkait uh, ikatan ionik dengan bentuk 2 dimensi. Di sini kita uh, gambarkan ada lattice ion kotak di sini 2 dimensi, yang dia konstanta Madelungnya itu ini. Oke. Dan kita di sini diminta untuk menentukan apakah benar nilai konstanta Madelungnya itu sama dengan ini. Nah, itu yang akan kita coba cari. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, untuk menjawab ini, kita perlu menggambarkan terlebih dahulu. Kita gambarkan yang pertama, katakanlah ini 2 dimensi ya. Artinya kita punya kumpulan atom positif negatif seperti ini. Ya, negatif, positif, dan seterusnya. Ini masih banyak. Oke, sekarang di sini kita dikatakan kita disuruh mencari tetangga terdekat ke 5 ya, 5 tetangga terdekat. Apa maknanya 5 tetangga terdekat ini? Oke, kita coba lihat di sini. Nah, tetangga dekat pertama ini punya jarak 1. Ini 1 R ya. Jarak 1 R. R itu ya jarak ini ya. Ini jaraknya R. Nah, tetangga terdekat kedua itu berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya tangga terdekat ketiga yang mana? Tentu aja di selanjutnya di sini ya. Nah, ini yang jaraknya 2 R. Ini matanya positif berarti. Oke, ini tangga terdekat ketiga. Selanjutnya tangga terdekat keempat itu mana? Yang ini ya. Ini, ini, dan ini. Yang jaraknya itu akar 5, pasti akar 5 R ya. Akar 5 R. Ini juga sama ini. Dan terakhir, yang di sini, itu ini tangga terdekat kelima ini. Yang jaraknya itu dia 2 akar 2 R. Oke, biar tidak sebegitu rumit seperti ini ya, kita gambarkan ulang. Bentar, ini tak kecilkan dulu. Kita gambarkan ulang. Oke. Oh, sebentar. Maaf, salah. Yang kita copy. Oke. Tapi kita coba buang dulu garis-garisnya. Oke, jadi maknanya tangga terdekat pertama itu ini ya, jaraknya tadi R. Terus yang kedua itu ini, yang jaraknya akar 2 R ya. Atau ya biar mudah kita tulis saja 1 ya. 1, ini akar 2 berarti. Selanjutnya yang ketiga itu ini berarti jaraknya 2 R. Ya, 2 aja. Terus yang keempat itu ini, berarti berapa ini? Akar 5 ya. Akar 5 itu dapat dari 2 sama 1 ini kan. Kita goreskan saja. Dan yang terakhir itu ini min ya. Ini kita kasih, sorry, ini plus ya. Ini min plus min plus min. Oke. Ini min juga. Ini jaraknya 2 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya apa sih konstanta Madelung itu? Kalau kita lihat ya, misalkan kita punya punya ya kita tinjau satu aja ya. Satu aja. Kita pengen tahu berapa energi potensial di sini akibat ini. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. P sama dengan biasa ya. K atau seperempat epsilon 0 sama aja. Epsilon 0. Kemudian muatannya kan I kuadrat sih, tapi karena muatannya satunya minus satunya plus, maka di sini ada minus. Kemudian kita kalikan dengan misalkan cuma 2 atom, sini maka per R seperti ini. Tapi bagaimana kalau ada 1 atom lagi di sini? Nah, ini kita tinjau 2 atom gini. Maka jadinya kalau seperti itu, sebentar.
Kalau seperti itu, ini jadi ini, tapi tambah ini lagi. Jadinya ini 2 kali, 2 per R. Terus bagaimana kalau tadi ini ya, ini kan ini plus, ini min, ini min. Kalau ketambahan lagi yang misalkan di sini misalkan, ini plus, misalkan. Ini kita tinjau 3 atom ini. Gimana nih cara ngitungnya? Ya sudah, berarti ini 2 kali R, kemudian tambah, ini plus ya, tambah ya. Oh maaf, ini jangan lupa ini min ya, kita masukkan minnya. Tambah ini plus, berarti satu aja, satu atom aja. Kita bagi dengan akar 2 kali R. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk kasus banyak? Misalkan kita di sini mau nyari sampai tangga terdekat kelima. Nah, okay. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, kita coba analisis satu-satu. Jadi kita coba ini kita pecah menjadi bujur sangkar ya. Kita pecah dia jadi bujur sangkar. Ya, bujur sangkar pertama, bujur sangkar kedua. Maaf ya agak miring. Oke. Nah, di sini jangan lupa kalau kita lihat di sini ya. Ini misalkan kalau kita lihat dia kan separuh bagian atom dia ada di bujur sangkar bagian dalam. Tapi separuh lainnya dia ada di bujur sangkar luar. Jadi kontribusi dari ini terhadap bujur sangkar yang dalam itu cuma separuh. Nah, sedangkan kalau yang di sudut ini, yang di sudut. Nah, ini kan. Bentar. Berarti ini berapa? Seperempat aja. Berarti kontribusi terhadap yang dalam cuma seperempat, sedangkan terhadap yang luar dia 3/4. Nah, seperti itu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, lanjut ya. Kita pengen hitung sekarang berapa kontribusi dari persegi yang dalam atau bujur sangkar yang dalam. Bujur sangkar satu lah katakanlah. Bujur sangkar satu yang dalam ya. Yang ini aja ya. Nah, ini berarti sama aja dengan kita menghitung sampai tangga terdekat, sampai tangga terdekat kedua berarti ya. Karena ini kan 1, 2. Oke. Berarti ya kita coba hitung aja. Jadi di sini P kan sama dengan I kuadrat per 4 pi epsilon 0. Kemudian di sini minus. Oke. Oh, R-nya keluarkan nggak apa-apa ya. Nah, minus kita hitung dulu yang dalam ya. Yang dalam berarti saya tak gambar ulang aja. Kalau tahu nggak apa. Yang dalam berarti ini aja. Ini kan berarti ada 4 buah atom dengan jarak 1 R ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah atom berjarak 1 R. Artinya kita punya 4 buah atom dengan jaraknya 1 R dan kontribusinya setengah. Dan kita punya 4 atom lagi yang jaraknya akar 2 R. Oke, jangan lupa itu yang ini min ya, minus ya. Ini plus, kemudian kita punya 4 atom dengan kontribusi 0,25, lalu kita bagi dengan akar 2 jaraknya. Dan inilah yang kita sebut sebagai konstanta Madelung atau alfa. Dan kalau kita coba hitung ya, bentar, kita coba hitung pakai kalkulator ya. Itu berapa itu? Minus 4 kali 0,5 kita bagi dengan 1, oke. Tambah 4 kali 0,25 kita bagi dengan akar 2. Terus kita minuskan ya, kita dapatkan alfanya dia sekitar 1,29. Oke, ini bujur sangkar pertama. Lalu bagaimana kalau kita menginkludkan bujur sangkar kedua? Oke, kita hitung dulu ya bagaimana di bujur sangkar kedua. Bujur sangkar kedua, tapi yang di luar bujur sangkar pertama maksudnya ya. Bujur sangkar kedua. Berarti ini kita menghitung ke tangga terdekat ketiga sampai 5. Kalau ini ke 1 sampai 2 ya. Ke 1 sampai 2. Oke.
kita hitung di sini, maka sama kayak tadi ya, V-nya dia ya sama aja, I kuadrat per 4 pi epsilon 0 R min. Oke, sekarang di bujur sangkar kedua ini, nah ini ada peran separuh dari yang ini ya, separuh dari yang terdekat pertama. Ini ada 4 ya, ada 4. Jadi di sini kita tuliskan 4 kali kontribusinya separuh, kita bagi dengan 1. Kemudian ini min ya, ini min muatannya ya. Selanjutnya ini 4 yang ini. 4 yang ini kalau kita lihat di sini ya, ini kan 7/5-nya. Maaf, 75%-nya atau 3/4-nya ya. Seperempatnya masuk ke dalam kotak, 3/4-nya masuk keluar kotak. Jadi maksudnya kita bujur sangkar kedua ini kita menghitung yang ini. Yang ini tapi di luar yang pertama. Oke, ini kan 75% kan yang masuk. Jadi ada 4 seperti ini yang kita dapat tuliskan. 4 0,75 yang jaraknya akar 2. Ini nampaknya kurang kecil ya. Oke, bentar. Lalu yang ketiga, tetangga terdekat berikutnya itu ini ya, plus ya. Jaraknya 2. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini tambah 4 kali kontribusinya setengah ya, 0,5 per 2. Dan selanjutnya yang ini minus ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang jaraknya akar 5. Tuliskan aja di sini. Kita punya min 8, 0,5 per akar 5. Oke, selanjutnya yang terakhir di pojok di sini kita punya 4 juga. Yang jaraknya 2 akar 2. Yang muatannya positif ya. 4 kali 2, oh maaf, 4 kali 0,25 per 2 akar 2. Oke, jadi kita tinggal hitung ininya saja. Ini dia sama dengan konstanta Madelung ya. Untuk bujur sangkar yang kedua ya. Jadi sini apa ini? Nah, ini A bujur sangkar 1 ya. Ini A bujur sangkar kedua. Berarti dia, oke kita coba hitung ya. Bentar. Bentar, itu tambah. Nah, itu dulu. Ya sama dengan itu ini yang sudah tuliskan tinggal kita masukkan ke kalkulator ya. Oke, sebentar. Oke, kita dapatkan ini hasilnya sekitar 0,31. Sehingga total ya kita bisa dapatkan bahwa alfa untuk 5 tangga terdekat dia sama dengan alfa 1 tambah alfa 2, maka dia sama dengan 1, berapa tadi? 1,29 ya. 29 tambah 0,31. Ini sekitar 0,6. Oke, seperti itu untuk soal pertama. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan kita ke soal kedua. Oke, ini soal kedua ya. Di sini kita punya sebuah grafik hasil XRD ya. Di sini kita diminta untuk menentukan ukuran kristalit atau D dengan menggunakan persamaan Square. Nah, sebelum kita mengerjakan ini kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari persamaan Square ya. Yang mana kita bisa tahu bahwa persamaan Square itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. D sama dengan K kali lambda per beta kali cos theta. Ini apa maknanya? Oke, K ini konstanta yang dia nilainya kebanyakan ya rentangnya sekitar 0,9 sampai 1. Dan lambda ini dia berapa panjang gelombang sinar X yang kita gunakan dalam XRD. Lalu di sana kan kita pasti mendapatkan grafik kan. Jadi ini sebenarnya nanti kita bakal dapat banyak puncak ya. Nah, jadi ini salah satunya seperti ini, salah satunya. Nah, ini grafik 2 theta terhadap I ya. Nah, yang dimaksud dengan beta di sini dia lebar separuhnya. Maaf, lebar dari sudut yang dia mendapatkan intensitas separuh dari maksimum atau FVHM di sini kita kenalnya.
Nah, kita dapatkan di sini sudah ada ya. Dan cos theta ini tetanya maknanya di mana sudut berapa puncak itu berada. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita coba hitung di sini. Kita sudah tahu K-nya ada, lambdanya ada juga. Kita tinggal hitung berapa D-nya ya kalau gitu ya. Ini berarti K-nya masukkan 0,94. Oke ya, perlu diingat ya, kalau kita masukkan lambda dalam angstrom, maka D-nya dalam angstrom juga hasilnya. Pun lambda bisa dalam nanometer, kita dapatkan D-nya dalam nanometer. Kalau kita masukkan lambda dalam meter, maka kita dapatkan D-nya dalam meter juga. Oke, kita masukkan 0,94 kali 1,5406 angstrom ya. Lalu kita bagi dengan betanya ini udah ada 0,7 derajat. Jangan lupa kita ubah ke radian. Dan kita bisa pakai ini ya. 1 derajat dia sama dengan berapa itu? Pi per 180 radian. Jadi kalau kita mau nyari ini berapa radian ya tinggal kalikan ini aja. Oke, gitu ya. Jadi ini beta, kita punya beta itu 0,7, tapi jangan lupa kita ubah ke dalam radian, maka kita kalikan pi per 180. Selanjutnya cos sama juga, ini juga tinggal cari aja ya. Cos 78,9 derajat. Nah, okay. Ini kita coba hitung ya dengan kalkulator. 0,94 kita kalikan 1,5406, lalu kita bagi 0,7 kali pi per 180, lalu kita kalikan dengan cos 78,9 derajat. Oke. Ini hasilnya bentar. 0,94 kali 1,5, oke. Bagi 0,7 kali pi per 180 cos, oke. Di sini kita dapatkan D-nya, dia sama dengan 615,7 angstrom, seperti itu. Jadi ini tinggal kita masukkan, ini trivial, kita tinggal masukkan apa datanya, kita dapatkan D. Yang paling penting di sini kita jangan lupa nilai dari D itu dia sama dengan K lambda per beta cos theta. Lambdanya itu panjang gelombang SRT-nya, betanya itu FWHM-nya, lebar ini. Kemudian theta itu letak di mana puncak itu berada. Oh, sebentar. Bentar. Oh ya, jangan lupa ya, ini 2 theta ya. Ini berarti bukan 79, tapi 79 per 2 ya. Nah, ini juga jangan lupa juga ya, kita bagi 2 kalau dia grafiknya 2 theta ya. Oke, sebentar, kita hitung ulang ya. 8,9. Oke, ini kita dapatkan, kita revisi ya. Bentar. Ini hasilnya harusnya 153,5 angstrom. Oke, seperti itu. Ini nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Oke, ini soal nomor 3 ya. Di sini kita diberikan persamaan konduktivitas listrik dalam elektron ya, pada logam. Dinyatakan sebagai berikut ini persamaannya. Dengan N ini konsentrasi muatan, kemudian E ini muatan elektron, tau ini waktu relaksasi atau di sini bisa kita katakan sebagai waktu tumpukan rata-rata, dan ME dia adalah massa efektif elektron. Oke. Di sini kita ada 2 pertanyaan. Pertama, kita diminta untuk menurunkan persamaan ini dengan menggunakan model elektron bebas klasik, dan yang kedua kita diminta untuk melakukan hal yang sama namun dalam model elektron bebas degenerate dengan menggunakan bola Fermi. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu dari yang A. Nah, kalau kita ingat ya, kalau misalkan kita punya, ya katakanlah kita punya ya logam lah katakanlah. Ya, kita hubungkan dengan beda potensial tertentu. Maka kita bisa tahu bahwa di sini akan ada arus ya. Ya sama dengan V per R kalau kita bisa biasanya hitung ya. Dan kita juga tahu bahwa ada hubungan antara rapat arus dengan medan magnet, dengan medan listrik.
J dengan E, yang dia dihubungkan oleh konstanta yang kita kenal dengan nama konduktivitas listrik. Oke. Nah, bagaimana kita memodelkan pergerakan pergerakan atom dalam sebuah material, dalam sebuah bahan? Maka kita bisa coba asumsikan dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi kita anggap elektron itu dia bergerak kan karena pasti ada gaya. Artinya dalam kondisi ini pada saat ada arus maka ada elektron yang bergerak. Pertanyaannya dari mana dia bergerak? Ya tentu karena ada gaya. Dari mana gayanya? Maka di sini gaya yang menggerakkan elektron dia berasal dari gaya yang disebabkan oleh medan listrik ya. Nah, jadi kita punya elektron karena ada medan listrik dia bisa bergerak ya. Maka di sini ada percepatan. Elektron yang awalnya diam, dia ada percepatan. Dan sesuai hukum 2 Newton ya tentang gerak, kita akan dapatkan bahwa massa kali percepatan atau dv per dt dia akan sama dengan gaya. Gaya apa yang bekerja di sini? Tentu aja gaya listrik. Di mana gaya listrik itu kan sama aja dengan muatan kali medan. Muatannya karena di elektron maka min E. Oke, seperti itu. Nah, dengan bermodalkan persamaan ini saja, kalau kita coba turunkan, kita otak-atik, di sini kita akan dapat dv per dt sama dengan min E per M. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita di sini mendapatkan bahwasanya besarnya dv per dt, besarnya perubahan kecepatan, dia sebanding dengan medan. Di sini kita tahu ya bahwa makin besar kecepatan maka pasti arusnya makin besar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pada saat ada medan, meskipun medannya konstan maka akan terbentuk arus yang makin besar. Karena kecepatannya kan makin besar selama ada E di sini. Padahal harusnya kalau kita lihat dari persamaan ini ada kesebandingan antara medan dan rapat arus. Antara medan listrik dengan rapat arus. Dan ini tentu tidak sesuai. Kalau kita pakai acuan ini, elektron itu akan terus dipercepat terus. Jadi bisa mencapai kecepatan yang sangat tinggi sekali. Tapi faktanya tidak. Arus itu dia ya konstan. Kalau DC ya, dia konstan, nggak akan kemudian terus makin cepat sampai kecepatan sangat besar sekali, enggak. Ada batasnya, ada kecepatan terminalnya, boleh dikatakan seperti itu. Artinya apa? Di persamaan ini kita bisa katakan salah. Dan kita perlu revisi persamaan ini agar sesuai dengan realita yang ada. Bagaimana caranya? Maka kalau kita ingat ya, kalau kita ingat dulu di percobaan, misalkan di percobaan viskositas ya. Kalau kita menjatuhkan bola logam misalkan, dia ternyata setelah mencapai kecepatan tertentu dia bakal konstan. Kenapa dia konstan? Karena ternyata selain gaya gravitasi, dia juga ada gaya yang menghambat, yang kita kenal dengan nama gaya Stokes. Yang besarnya dia sebanding dengan kecepatan tapi berlawan arah. Jadi pada saat dalam satu gerakan dia pada akhirnya mencapai kecepatan terminal, maka perlu ada gaya lain yang bekerja pada benda itu, yang dia besarnya sebanding dengan kecepatan, namun berlawan arah dengan arah kecepatan tersebut. Oleh karena itu di sini kita perlu revisi dia ya, dari persamaan ini kita tambahkan sedikit revisi di sini. Yang awalnya ini kita tambahkan dengan sesuatu yang dia sebanding dengan kecepatan. Apa itu? Ini dia. Kita jangan lupa ya min ya, karena dia berlawan arah. Min sesuatu yang sebanding dengan kecepatan v, ya pasti dia sebanding dengan massa, dan kita kalikan atau kita bagi dengan sesuatu yang kita katakan dengan nama tau di sini. Tau ini namanya relaxation time, dan dia simpannya berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menumbuk antar elektron. Nah, dari persamaan ini kita bisa akhirnya kita bisa dapatkan hasil seperti ini. Dan kita biasanya ya kalau kita mengukur arus itu kan kondisinya arus sudah konstan. Anggap dari awalnya nggak ada arus, kita sambungkan dengan baterai atau apapun itu yang dia punya beda potensial, maka kita mengukur arus dengan ampere meter itu pada saat
arusnya sudah konstan. Misalkan dia DC ya. Jadi dari 0 dia harusnya meningkat hingga akhirnya konstan di nilai tertentu. Nah, itu yang kita ukur. Artinya kita hanya mengukur arus pada saat arusnya sudah konstan, sudah steady state atau kecepatan elektronnya sudah mencapai kecepatan terminal. Sehingga artinya sudah tidak ada perubahan V. Steady state artinya dV per dt-nya dia sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan ini ya. Dan akhirnya kita dapatkan V ini sama dengan apa ya, pindah ruas ini. M per tau sama dengan min E kali E. Maka V sama dengan min E tau per M. Oke, ini dia V. Dan selanjutnya kita tinggal masukkan ya. Kita di sini ingin mencari bagaimana hubungan antara J dengan V. Apa J itu? J itu dia rapat arus. Dan kalau kita pengen tahu berapa rapat arus per satuan waktu ya, maka kita tinggal kalikan berapa banyak muatan yang mengalir, kita kalikan dengan berapa kecepatannya. Berapa banyak muatan yang mengalir? Tentu sebesar N itu berapa jumlah partikel yang mengalir atau elektron yang mengalir, kita kalikan dengan muatan elektron atau nilainya min E. Kita kalikan dengan V, kita masukkan ya. V itu dia min E tau per M. Maka kita dapatkan hasilnya N E kuadrat tau per M. Oke, jangan lupa ya, ini vektor ya, J juga sama. Nah, kalau kita lihat tadi di awal ya, kita dapatkan bahwa J sama dengan sigma kali E. Maka sesuatu yang menghubungkan J dengan E ini kita katakan sebagai sigma atau konduktivitas. Dan kita akhirnya telah membuktikan bahwa nilai konduktivitas listrik itu sebesar N kali E kuadrat tau per M. Ini juga kita bisa kenal sebagai truth conductivity ya. Oke, seperti itu. Ini kita sudah dapatkan dengan menggunakan pendekatan elektron bebas klasik. Nah, tapi tidak hanya ini, kita bisa coba menghitung ini dengan menggunakan pendekatan kuantum. Kita bisa menggunakan model elektron bebas terdegenerasi dengan menggunakan bola Fermi. Oke, gimana itu maksudnya? Oke, simpelnya gini. Kita langsung masuk ke yang B. Jadi pada saat tidak ada medan listrik dari luar, apakah kemudian elektron itu diam? Enggak, elektron itu gerak. Tapi katakanlah ini ada elektronnya. Elektron, ada kumpulan elektron. Ada yang gerak ke sana, 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 ada yang gerak ke mana misal? Ke sana misal. Nah, semua elektron punya arah gerak macam-macam dan tersebar ke segala arah ada. Artinya kalau kita total ya hasilnya nggak ada arus seperti itu. Itu yang terjadi di material pada saat tidak ada medan listrik. Nah, ya dengan catatan kita asumsikan nggak ada perbedaan suhu ya. Artinya apa? Ini panah ini kan vektor kecepatan sebenarnya, vektor kecepatan masing-masing elektron. Dari sekian banyak elektron, dari 10 pangkat 23 elektron, kita coba gabungkan kecepatannya, anggap berawal dari satu titik. Ini kan macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar kan. Jadi kita gabungkan saja ke segala arah yang mungkin ya, kita gabungkan. Kita akan dapatkan bahwa ke segala arah dia sama besarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita kenal dengan nama bola Fermi. Jadi bola Fermi itu memiliki jari-jari, kita namakan jari-jari Fermi, yang besarnya sama dengan kecepatan Fermi. Kecepatan Fermi itu berarti kecepatan paling tinggi yang bisa dimiliki oleh elektron dalam kondisi bebas, tidak ada medan dari luar ya, tidak ada gangguan medan listrik. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa dia ke segala arah besarnya sama. Jadi di sini kalau kita integralkan di hasilnya bakal 0. Nggak ada arus. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada saat kita kenakan medan magnet di sini? Kita gambar ulang. Oh maaf, bukan medan magnet, medan listrik maksudnya. Kita kenakan medan listrik E di sini. Maka yang terjadi elektron ini bakal berubah arahnya.
Kalau E-nya ke sana maka lawannya ya ke arah yang negatif. Berarti yang awalnya gini dia bakal arahnya ke sana, ke arah yang lebih negatif. Ini bakal lebih ke sana, ini bakal lebih ke sana lagi, ini bakal lebih ke sana, ini bakal lebih ke sana. Artinya apa? Elektron bakal lebih menyimpang ke arah yang sejajar dengan medan magnet. Jadi kalau kita kumpulkan kecepatannya, kita satukan lagi menjadi seperti ini. Ini bakal beda. Oke, kita gambarkan ya. Kalau tadi bola Fermi-nya itu seperti ini, kita gambarkan ya. Atau 2 dimensi aja ya. Oke, sebentar. Ya oke lah, tidak apa-apa. 3 dimensi aja. Kalau tadi awalnya bola Fermi-nya itu ini, dia bakal geser. Dia bakal geser ke sana. Jadi oke, kita gambarkan 2 dimensi aja ya biar kelihatan. X, Y, Z berarti kita punya ini aja. Kita punya Y, Z. Ini awalnya ya. Ini awalnya. Terus karena ada medan magnet, oke katakanlah ke arah Y negatif. Maka akhirnya si bola Fermi dia geser ke arah Y positif. Oke, katakanlah ini ya. Bentar, bentar, agak jelek. Oke, katakanlah ini ya. Nah, oke seperti itu. Jadi ini pusat awalnya di sini, sekarang pusatnya jadi di sini. Oh, saya kurang geser ya. Ini pusatnya yang. Nah, dan kalau kita anggap ini sebuah elips ya, kalau kita anggap ini sebuah elips, maka pusatnya jadi ini. Nah, sekarang jangan lupa ya, dalam kondisi bola Fermi, artinya di situ nggak ada medan listrik, maka semua elektron dia ada dalam pita valensi, artinya tidak ada yang ada dalam pita konduksi. Jadi kalau kita gambarkan ya, semua elektron yang ada dalam yang vektor kecepatannya ada dalam bola ini, dia ada dalam pita valensi, tapi yang di luar bola ini dia ada dalam pita konduksi. Kalau kita lihat di sini, awalnya itu kan ini kan. Ini semua yang ada dalam lingkaran ini itu masuk dalam pita valensi. Dan semua yang di luar lingkaran ini dia masuk pita konduksi. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada saat kita letakkan medan magnet? Ternyata dia bergeser. Artinya ada sebagian elektron yang dia sekarang ada dalam pita konduksi, enggak di pita valensi lagi. Nah, pertanyaannya kita pengen tahu berapa banyak elektron yang ada di pita konduksi ini. Itu yang akan kita coba cari tahu. Bagaimana caranya? Oke, ini dia. Tentu kita perlu tahu dulu berapa sih volume daerah yang ada di luar ini. Maka kalau kita pengen tahu ini, kita harus tahu berapa volumenya elips. Kita kurangi dengan lingkaran yang ini. Oh, bola ya, bukan? Ya, 3 dimensi berarti bola. Oke, maka kalau kita pengen tahu berapa luasan, volume. Volume dalam ruang ini ya, ini XYZ maksudnya VY, VZ ya. Biar nggak salah paham. Ini pada lagi VX ya. Tapi nggak ada tuliskan. Berapa volume dari elektron yang ada dalam pita valensi? Yang ada dalam pita valensi. Berarti ini sama aja dengan volume elipsoid. Elipsoid itu ya elips dalam 3 dimensi ya. Volume elipsoid kita kurangi dengan volume bola. Oke, sekarang volume bola ya biasa ya. Volume bola ya 4/3 pi R kuadrat. Dan di sini untuk yang elipsoid kita punya volumenya sama dengan, oke katakanlah ini B, ini A ya. Kita punya dia sama dengan 4/3 P A B kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menentukan A itu berapa, B itu berapa. Oke, jangan lupa ya, tadi kita punya bahwa jari-jari Fermi dia sama dengan VF. Jadi ini ke sini, oh sorry. Ini ke sini itu VF, kemana aja? Ke sini juga VF. Di lingkaran ini VF ya. Pertanyaannya, berapa jari-jari yang baru? Oke, kalau kita punya tadi elips ya, elips ini. Maka ini yang ke atas pasti sama-sama VF. Dari tengah ya, ini ke sana VF pasti. Tapi ini yang ke sana itu bukan VF. VF tambah sesuatu. Apa sesuatunya? Jangan lupa ini ada pergeseran ya. Ada pergeseran sebesar VD. Maka ini juga VD ya.
Maka ini kalau dari tengah elips ini, maka dia setengah VD. Maka kita punya bahwa oke, kalau dia itu elips ya, maka A itu sama dengan VF, sedangkan B sama dengan VF tambah setengah VD. Oke, seperti itu. Kita tinggal masukkan ya. Kita hitung dulu berapa volumenya elips. Volume ellipsoid. Ya sama dengan 4/3 pi, kemudian A kuadrat B ya, berarti maaf, A B kuadrat ya, VF plus setengah VD kita kuadratkan seperti itu. Ya kita punya sekarang di sini apa ini? Ini 4/3 pi VF kuadrat plus VF VD kemudian plus seperempat VD kuadrat. Oke. Dan akhirnya kita punya ini 4/3 pi VF pangkat 3 plus 4/3 pi VF kuadrat VD plus 1/3 pi VF VD kuadrat. Oke. Dan selanjutnya kita cari berapa volume dari bola. Ya pasti sama dengan 4/3 pi VF pangkat 3. Kita kurangi ya. Kita pengen tahu volume, bentar, terus bawahnya aja. Kita pengen tahu volume elektron di pita valensi. Kita tinggal kurangi aja antara ini kita kurangi 4/3 pi VF pangkat 3 dari volume bola ya. Ini kita coret sehingga kita dapatkan 4/3 pi VF kuadrat VD tambah 1/3 pi VF VD kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sebenarnya kita yang pengen kita hitung berapa jumlah elektron. Di sini baru volume yang ditempati oleh ruang kecepatannya. Jadi kita bisa gunakan kalau kita pengen menghitung berapa jumlah elektron di pita valensi, ya kita tinggal pakai perbandingan. Jumlah elektron pita valensi per jumlah elektron total itu ya pasti sama dengan luasnya ini, volume elektron di pita valensi per volume elektron total, yang dia pasti sama dengan volume dari bola. Oke, kita dapatkan di sini apa ini? Jumlah elektron pita valensi. Oke, kita katakan aja N apa ya? N valensi ya, gitu aja ya, biar nggak kepanjangan. Oh, maaf. N valensi per N total, dia sama dengan volumenya elektron di pita valensi itu ini kita bagi dengan volume bola itu 4/3 pi VF pangkat 3. Di sini kita mendapatkan bahwa hasilnya sama dengan, ini kita bagi aja ya, hasilnya dia VD per VF tambah 1/4 VD kuadrat per VF kuadrat. Oke, dalam kasus ini kita asumsikan bahwa VD itu jauh lebih kecil dibanding VF ya. Artinya kalau VD per VF itu kecil, maka VD per VF dikuadratkan dia jauh lebih kecil. Sehingga suku ini bisa kita abaikan. Sehingga kita dapatkan N valensi dia per N, dia kurang lebih sama dengan VD per VF. Dan kita dapatkan bahwa N di valensi itu sama dengan VD per VF kalikan N. Oke, kita simpan ini. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, kita ingin tahu bagaimana hubungan antara J dengan V ya. J dengan V, dan J itu pasti ya di sini ya, N yang mengalir ya, N yang divalensi. N divalensi kita kalikan dengan V. Nah, oke, N divalensi ini kan kita udah dapatkan VD per VF, kita kalikan N. Nah, V ini V yang mana? Kan ada VF, ada VD. Itu yang mana? Ya, V ini sebenarnya VD plus VF. Tapi karena karena VD ini jauh lebih kecil dibanding VF ya. Ini ya kita katakan, kita abaikan saja sehingga kita punya VF saja di sini. Dan jangan lupa ya, karena ini elektron maka V-nya dia berlawan arah, maka ini min VF lebih tepatnya. Dan kita akhirnya punya J sama dengan VF coret ya. Tinggal min N VD. Atau kalau kita kalau kita masukkan
VD, ini dari mana VD? Dari yang awal tadi, yang klasik tadi kita dapatkan VD sama dengan apa ini? Nah ini ya, min EE tau per M. EE tau per M di sini ya. Oh sebentar, ini ada yang salah ini, sebentar. Sebelum ini, ini jangan lupa ya, ini bukan N saja, ini tapi sebentar. Ini N valensi kali muatannya jangan lupa sama kayak tadi. Berarti ini kali min E ya. Ini tadi kali min E, juga kali min E, ini kali min E. Oke, ini juga kali min E. Oh, saya, bentar. Bentar. Min hilang ya. Oke. Oh, ini udah nggak ada minnya berarti. Udah nggak ada. Oke, sehingga kita dapatkan min n e kuadrat tau per m kali e. Dan kalau kita cari mutlaknya ya, dia sama dengan n e kuadrat tau per m e. Dan ini tidak lain adalah konduktivitas n e kuadrat tau per m. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 buah soal. Yang pertama tadi kita membahas tentang kristal ionik 2 dimensi ya. Kita cari dia dari konstanta Madelungnya sampai tetangga terdekat 5. Tapi ini kalian juga bisa lanjutkan sampai tangga terdekat ke 9 atau ke 14 bebas, tergantung bagaimana nanti soalnya. Kemudian kedua, kita sudah membahas tentang persamaan Square untuk menghitung berapa ukuran dari kristalit. Kita tinggal masukkan ke persamaannya. Yang penting kita tahu berapa nilai K, berapa lambda, berapa beta atau FHM, dan berapa theta. Dan yang ketiga, kita sudah membuktikan drag conductivity. Kita menghitung bagaimana hingga ketemu konduktivitas sama dengan N E kuadrat tau per M. Kita gunakan 2 pendekatan, pertama model klasik dan model kuantum. Model klasik kita menggunakan hukum Newton di sini. Kita tinggal tambahkan faktor tambahan di sini dan kita dapatkan bahwa sigmanya sama dengan N E kuadrat tau per M. Dan kedua, kita menggunakan bola Fermi yang karena ada medan listrik dia bergeser. Lalu kita gunakan pendekatan ini, akhirnya kita mendapatkan bahwa sigma dia sama dengan N E kuadrat tau per M. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.